Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak saudara-saudara kita yang telah meninggalkan dunia ini mendahului kita, namun mereka pergi dalam keadaan belum bertaubat. Dan di antaranya ada yang pergi dikarenakan oleh virus corona. Dan kita hari ini masih bisa ke sini untuk sama-sama menyaksikan bahwa apa yang terjadi pada hari ini, fenomena yang terjadi di sekitar kita hari ini mengharuskan pemerintah Provinsi Aceh pada hari ini tanggal 4 September tahun 2020 menganjurkan kepada kita untuk gemar masker dan kita menyaksikannya. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan ini menjadi pengingat kepada kita untuk kemudian cepat-cepat memperbaiki diri dalam meningkatkan diri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam. Marilah sama-sama kita sanjung sadikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sanjung dalam arti kita besarkan nama beliau. Dan kita sajikan dalam artian adalah kita praktekkan segala apa saja yang telah diperintahkannya kepada kita. Selawat dan salam juga kepada keluarga beliau serta al-sahabatnya sekalian. Kemudian kepada para tabi'in, kemudian tabi'in, ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin. Dan juga kiranya salam kesejahteraan ini jangan pernah kita lupakan untuk kita sampaikan kepada ulama-ulama yang muhtabar yang masih ada hingga sampai hari ini bersama kita. Hakikatnya mereka adalah lentera penerang kegelapan hidup kita di dunia ini. Bapak Gesi yang kami hormati beserta perangkat-perangkatnya, kemudian Bapak Khatib yang kami muliakan, para imam baik imum Syekh maupun imum dusun, dan penghormatan saya teristimewa sekali tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Karena orang-orang yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang mengerti tentang kehadirannya hari ini adalah wajib hukumnya. Wajib dalam artian ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang diberikan pahala apabila kita mengerjakannya dan akan diberikan dosa apabila kita meninggalkannya.
Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tangan saya ini ada sebuah buku yang berisikan teks naskah khutbah hari Jumat tanggal 4 September 2020 yang saya pikir hampir 95% hari ini semua masjid yang ada di Aceh dianjurkan untuk membacakan teks ini. Teks ini berjudul Sikap Disiplin Menggunakan Masker dalam Mencegah COVID. Ada motonya. Motonya adalah ingat COVID, ingat masker. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Ujian tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi dan jenisnya. Pada umumnya lebih disebabkan karena ulah kita sendiri. Dan memang ada pula yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi ya'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah tangan manusia, supaya Allah membuat mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para hadirin sekalian, apapun jenis musibah itu, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dapat lari dari qada dan qadarnya Allah. Jika Allah sudah menghendaki, maka pasti hal itu akan terjadi. Manusia ditakdirkan untuk hidup dan manusia juga ditakdirkan untuk mati. Manusia ditakdirkan untuk sehat dan juga sakit. Nabi-nabi yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala saja pun dahulu diuji dengan berbagai macam ujian berat. Apalagi kita hanya manusia biasa. Tidak ada di antara kita yang dapat menghindar dari ketentuan Allah ketika penyakit itu datang dan hadir di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Para hadirin sekalian, virus COVID tidak hanya membuat orang takut, tapi juga telah berdampak pada aspek sosial dan ekonomi secara global. Tak terkecuali di Aceh, bumi rencong tercinta ini. Menurut data pada akhir Agustus 2020, terdapat 1.398 orang dinyatakan positif terjangkit COVID dan
41 orang dinyatakan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para hadirin sekalian, berdasarkan fakta tersebut, patut kita camkan bahwa tingkat penyebaran virus ini sekarang sangatlah tinggi. Fakta ini bukanlah hal yang dapat kita biarkan begitu saja tanpa ada usaha ikhtiar untuk mengatasinya. Lantas, pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk menghentikan laju penyebaran wabah COVID ini? Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, gema atau gebrakan masker ini menganjurkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama kita harus memperkuat ikhtiar kita, terutama dalam mengikuti protokoler kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang perlunya ikhtiar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, apakah dia perlu mengikat untanya sebelum bertawakal kepada Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ikatlah dia, kemudian baru bertawakallah. Para hadirin sekalian, satu usaha nyata yang dapat kita lakukan secara mudah adalah memakai masker dengan sempurna yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, terutama ketika kita berada di tempat umum atau sedang berada dalam jarak yang berdekatan dengan orang lain. Memakai masker telah terbukti sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus COVID dengan mempersempit jalan masuk virus atau ta'un bahasa Aceh ke dalam tubuh manusia. Untuk itu, ingat COVID, ingat masker. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan hal itu, tentu diperlukan tingkat kedisiplinan yang tinggi dari setiap orang untuk tidak saling menzalimi. Hal ini sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam sebuah kaidah fikih, la darara wa la dirara, yang berarti tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, la yuridanna mumridun ala musih. Artinya, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Para hadirin sekalian, anjuran atau perintah agama seperti yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih tadi yang telah Khatib sebutkan tadi adalah memiliki nilai-nilai hikmah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Dalam agama kita, hal-hal tersebut dikenal dengan istilah maqasid syar'iyyah, yaitu rangkuman alasan terhadap perlakuan hukum-hukum syara'.
bagi kaum muslimin atau manusia pada umumnya. Di antara perintah tersebut adalah mempertahankan agama, mempertahankan jiwa, keturunan, harta, dan akal. Jadi para hadirin sekalian, perintah untuk berikhtiar dan mempertahankan diri dari wabah Covid adalah bagian yang tidak terpisahkan dari maqasid syariah. Oleh karena itu, sekali lagi, ingat Covid, ingat masker. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tidak ada istilah terlambat. Pentingnya meningkatkan daya tahan tubuh kita bukanlah sekedar basa-basi ahli kesehatan. Tetapi hal ini bahagian yang tak terpisahkan dari anjuran agama sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat jiwa dan raga lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun para hadirin sekalian, perlu diingat, ilmu kesehatan telah membuktikan bahwa orang yang daya tahan tubuhnya kuat, meskipun mereka tidak menunjukkan adanya gejala apapun, dapat juga menularkan virus kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita amalkan konsep ikhtiar yang telah diajarkan dalam agama kita. Marilah kita membatasi celah penyebaran Covid ini dengan memulainya dari diri kita sendiri, yaitu dengan memakai masker, selain juga melakukan upaya pencegahan lainnya seperti cuci tangan dengan memakai sabun, jaga jarak, dan menghindari keramaian. Bila kita ingat Covid, maka ingatlah untuk memakai masker. Tak perlu gengsi, tak perlu malu, takut diejek atau dicemoohkan, karena yang kita lakukan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan diri kita sendiri, keluarga, dan anggota masyarakat lainnya. Jangan juga kita mengejek atau mencemoohkan orang lain yang memakai masker. Yang kedua, setelah kita berikhtiar secara maksimal, maka tidak ada pilihan selain bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri artinya menyerahkan keadaan kita sepenuhnya kepada Allah dengan bersabar dan memperbanyak ibadah, berzikir dan berdoa agar wabah ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Bersabar juga berarti menahan diri untuk tidak mengunjungi orang lain atau dikunjungi ketika ada yang positif Covid. Sabar juga berarti rela untuk menyerahkan prosesi pengurusan jenazah kepada petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah ini, di sini khatib ingin menekankan beberapa hal sebagai kesimpulan. Yang pertama, gerakan gebrak masker atau yang disingkat dengan GEMA di seluruh Indonesia ternyata, dan khususnya yang dilaksanakan serentak di seluruh Aceh pada hari ini, Jumat tanggal 4 September 2020, merupakan ajakan dari Bapak Presiden kepada seluruh aparatur pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat kampung. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pemerintah membagikan masker dan brosur serta memasang spanduk sosialisasi ingat Covid, ingat masker di seluruh kampung di Aceh. Ini merupakan contoh usaha kita bersama untuk terus mencegah Covid sampai dengan wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jumlah 1 juta masker yang dapat dibagikan serentak oleh pemerintah di Aceh tentu saja belum mencukupi. Oleh sebab itu, perlu adanya gerakan bersama untuk melanjutkan upaya ini
sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan kita masing-masing sesuai dengan hadis yang maknanya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, hal yang paling penting kita ingat untuk mencegah penyebaran COVID semakin meningkat di Aceh, selain selalu berikhtiar, berdoa dan tawakal, kita juga harus selalu ingat COVID, ingat masker. Semoga para hadirin sekalian, upaya kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pandemi COVID segera berakhir dari bumi Aceh tercinta. Beginilah teks yang telah saya bacakan. Mudah-mudahan kita selaku masyarakat, di samping kita taat kepada Allah, di samping kita taat juga kepada Rasulullah, kita juga diperintahkan untuk taat kepada ulil amri minkum, yaitu pemerintah.